Ya, baik anak-anak kelas 11, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang gelombang. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan gelombang, ya, persamaannya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari gelombang itu getaran yang merambat, ya, getaran yang merambat. Nah, kayak gini, ini namanya membentuk gelombang. Ya, kita biasa menemukan gelombang itu misalnya air atau tali yang kita getarkan, itu bisa terbentuk gelombang. Nah, persamaan gelombang itu dituliskan seperti ini. Y, ya, Y itu simpangannya nih, simpangan ke atas, kemudian simpangan ke bawah, ya, itu ke atas lagi, ke bawah lagi, dan seterusnya. Itu A. Amplitudonya itu simpangan maksimum. Nah, atau jadi ini menyimpang gini, menyimpang paling jauh, menyimpangnya ke sini kan. Nah, ini yang disebut dengan amplitudo atau A. Nah, kemudian ada, lihat di sini omega, dibaca omega, kecepatan sudut, ya, satunya radian per sekon. Kemudian ada namanya panjang gelombang, ya. Ini ada lagi bilangan gelombang, K. Bilangan gelombang. Iya. Nah, jadi kalau kita menemukan ada persamaan, nah ini namanya persamaan gelombang. Nah, ini ada plus minus, ya, plus minus, artinya bisa plus bisa minus. Kapan dia plus? Nah, kan ini bisa bergetar ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Bergerak ke kanan itu min, ya. Ini ke kanan. Kalau ke kiri, bergerak ke kiri, begini, ya, itu plus. Itu, ya. Nah, jadi bisa plus bisa min. Min itu kalau ke kanan, plus itu kalau ke kiri, ya. Nah, kemudian ada namanya panjang gelombang, ada namanya bilangan gelombang. Bagaimana sih menghitungnya? Nah, di sini perhatikan, omega itu memang udah ditentukan. Omega sama dengan 2πf. Terus bilangan gelombang K itu sama dengan 2π per lambda, ya. Nah, contohnya di sini anak-anak. Ini saya punya persamaan gelombang seperti ini. Y sama dengan 20 sin dalam kurung 4π kurang px. Nah, kalau dia tanya amplitudonya berapa? Nah, amplitudo kan yang ini tadi, ya. Ya. Jadi amplitudo sama dengan 20. Nah, biasanya ada di sini senti apa meter, ya. Meter. Kemudian frekuensinya berapa? Nah, kita lihat omeganya dulu. Omeganya itu sama dengan 2πf. Perhatikan, oh ya, ini ada T ya sini, ya. Aduh. Nah, 4πt, ya, 4πt. Berarti yang ini sama dengan omega kan? Jadi diganti 4 omega sama dengan 2πf. Nah, sehingga di sini ketemu F sama dengan 2 Hz. Nah, gitu loh. Ya. Kalau sudah ketemu F-nya, periodenya tinggal dibagi. Periode sama dengan 1/f. Jadi sama dengan 1/2 sekon. Nah, udah ketemu. Cepat rambatnya berapa? Cepat rambatnya berapa? Nah, cepat rambatnya berapa? V sama dengan kemarin udah dijajari kali F, gitu kan. Udah tinggal dimasukin. Oh, lambdanya belum, lambda, ya. Nah, di sana ada apa? K. K sama dengan 2π per lambda. K-nya kan ini, ya, Kx, ya. K, ini berarti Pi. Pi sama dengan 2π per lambda. Sehingga lambda sama dengan, ini dicoret, 2 meter. Ya, sehingga bisa ketemu kecepatannya sama dengan lambda dikali F. 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per. Nah, begitu. Nah, ya, jadi itu cara menghitungnya. Kemudian kalau dia katakan ini min, ya, ini merambat kemana? Ini merambat 4π, ya, 4πt. Merambat kemana berarti? Berarti dia merambat ke kanan karena dia min, ya. Kalau ini Pak Guru kesini kasih plus, berarti dia ke kiri. Ini kan min tadi. Nah, arah rambat ke
ke kanan karena dia negatif. Oke ya. Jadi saya kira itu anak-anak hari ini tentang persamaan gelombang. Persamaan gelombang. Nah, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Saya ulang lagi di sini ada plus minus A sin dalam kurung W omega T kurang KX atau plus minus. Nah, ini ada plus minus. Plus ini tentang arah pertama kali. Nah, kan bisa begini gelombang nih. Bisa juga gini kan? Berarti ini pertama kali ke bawah, itu min di sini. Nah, kalau dia ini pertama kali ke atas positif. Oke ya. Jadi di atas putih positif karena dia bergetar pertama ke atas, yang di bawah ini dia bergetar pertama kali ke bawah. Nah, kalau dia bergerak ke kanan berarti ini negatif. Ya, ini tadi udah dijelaskan itu. Kalau dia ke kiri bergerak positif. Nah, jadi saya kira itu sementara persamaan gelombang ya, nanti Pak Guru ngasih tugasnya. Ya. Nah, kalian bisa ngulang video ini berulang-ulang supaya bisa memahami, diperhatikan apa sih amplitudo itu, frekuensi, periode, cepat rampat ya. Semuanya diperoleh dari dua ini. Nah, ini diperhatiin. Dari omega sampai dengan K ya. Dengan K. Nah, itu. Jadi perhatikan, berarti ini omega T, berarti ini omeganya, ini K-nya kan. Nah, kalau ada persamaan gini anak-anak, misalnya 10 sin pi 5 T kurang 2x misalnya. Nah, bagaimana caranya? Ininya dikali masuk dulu. Jadi diubah dulu persamaannya ya. Sinus 5pi T dikurang 2pi X. Nah, masukkan. Baru ketahuan omeganya sama dengan 5pi ya. 5pi 2pi F sama dengan 5pi. F-nya ketemu 2,5. Ini apanya? K-nya. K-nya sama dengan 2pi ya. Baru dimasukin K itu K sama dengan 2pi per lambda kan. K-nya itu sama dengan 2pi. Sehingga lambda sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada persamaan gini dikali masuk dulu. Pi-nya dimasukkan ke dalam kurung dulu. Baru tentukan mana omeganya, mana K-nya. Nah, baru gitu. Ya, saya kira itu dulu ya. Demikian dulu. Terima kasih.